Timur, turun lagi ke Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, turun dulu ke Jakarta, Jawa Barat dulu, baru Jakarta. Habis dari sini Lampung, Jambi, Palembang, Bengkulu, kemudian Riau, Kepri, kemudian masuk ke Padang Sumatera Barat, masuk ke Sumatera Utara, masuk ke tanggal 29 menjelang tanggal 30 masuk ke Aceh. Mudah-mudahan kita doakan Ketua Umum DPP BKP RMI dan juga Ketua Dewan Penasehat DPP BKP RMI diberikan oleh Allah kesehatan badannya, keluasan rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah ampunkan segala dosanya, dan Allah tinggikan dan derajatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sebelum tausiah dan tabligh akbar dari Ketua Dewan Penasehat DPP BKP RMI Abangda Dr. Haji Muhammad Idrus Marham MSC, terlebih dahulu kita akan saksikan penyerahan secara simbolis, penyerahan bingkisan kepada perwakilan. Mohon maaf Bapak, ini simbolis saja. Nanti penyerahannya insya Allah setelah selesai acara. Secara simbolis kepada unit-unit TPA yang ditunjuk dipersilakan. Silakan dari TPA An-Najm, TPA Al-A'la, TPA Al-Adila, dan TPA As-Saniyah. Silakan maju ke depan untuk menerima simbolis bingkisan. Terima kasih kepada perwakilan unit-unit TPA yang hadir pada kesempatan sore ini. Insya Allah ini simbolis, nanti penyerahan akan dilaksanakan selesai acara. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah siraman rohani tabligh akbar kepada kita semuanya dari Ketua Dewan Penasehat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia sekaligus Ketua Umum BPP IKA UIN Alauddin Makassar, kepada Abangda Dr. Haji Muhammad Idrus Marham alaihi falyatafaddal masykuran. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya banggakan Ketua Umum DPP BKP RMI yang pada bulan Ramadan ini sangat luar biasa keliling Indonesia menyapa dan ketemu sesama ikhwan dan akhwat sekalian, panitia dan para ustazah, asatiz, utamanya adik-adik saya, anak-anak kita dari TPA-TPA yang hadir pada hari ini yang sangat luar biasa. Pertama-tama, tentu saya ingin berharap agar supaya pertemuan kita pada hari ini, silaturahmi kita pada sore hari ini, kita bersama-sama melakukan sebuah komitmen. Ada pernyataan bersama dari kita dan niat yang sama bahwa persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah yang kita bangun dan kita mantapkan pada hari ini, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahillau yauma idzin ba'duhum li ba'd adun illal muttaqin. Ini adalah sebuah komitmen yang sejatinya kita bangun pada sore hari ini. Kata Allah di dalam Al-Quran, pada hari itu, yakni pada hari kiamat, pada hari pembalasan, orang, ya teman-teman ini saling bermusuhan, saling mengungkap, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu saya ingin berharap pertama sekali di dalam silaturahmi kita pada sore hari ini adalah pertemuan ini dijadikan sebagai sebuah momentum untuk membuat komitmen bersama bahwa pada hari kemudian nanti, pada hari pembalasan nanti, kita saling mempersaksikan bahwa pada hari Sabtu kita datang, kita hadir di rumah Allah ini dan membuat komitmen untuk sama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari itu seandainya ada di antara kita sama-sama dikumpulkan lalu ada, kita jangan masuk surga sendiri-sendiri, tetapi mari kita mempersaksikan, ya Allah, Ketua Umum masih di belakang. Kami akan menunggu Ketua Umum dan kami tidak akan masuk surga sebagaimana komitmen kita pada hari Sabtu di Istiqlal kalau kita tidak bersama-sama karena beliau sudah keliling Indonesia untuk menyapa anak yatim, para fakir miskin dan sesama. Inilah sejatinya sebuah komitmen yang kita bangun bersama. Dan inilah persaudaraan yang hakiki, ikhwan sekalian. Illal muttaqin al-ahillau yauma idzin ba'duhum li ba'd adun, bermusuhan. Nanti saling menyalahkan nanti di hari kemudian. Nah, kita membuat komitmen jangan saling menyalahkan, tapi mempersaksikan dan punya komitmen sama masuk surga bareng-bareng. Allahumma amin. Jadi ini komitmen pertama dulu yang harus kita bangun. Jadi tidak hanya datang tapi betul-betul saksi. Karena pada hari itu nanti yang bicara ini semua nih. Tadi kita sudah dengan adik-adik kita sudah memberikan bingkisan. Ini nanti semua bicara jadi saksi. Saudara-saudara sekalian, ikhwan sekalian, ini sebenarnya tidak begitu sulit untuk menjelaskan persaksian itu. Dimanapun kita berada, yang namanya bayang-bayangan itu ada terus ya Bu. Ini ada bayangan. Tempat gelap pun ada bayangan itu. Sebenarnya itu rakaman Allah yang dipasang di mana-mana. Sehingga kita tidak bisa bohong nanti.
Coba ini ada nih, misalkan saya ambil ini sudah ada bayangannya. Di tempat gelap sekalipun ada bayangan itu, dan bayangan itu ibaratkan rekaman seluruh apa yang kita lakukan secara pribadi. Nah ini, jadi ini rekaman. Jadi ini sekarang coba, ini ada semua nih. Jadi tidak bisa tangan ngambil begini ada bayangan. Menunjuk di sana ada bayangan. Jadi ini semua rekaman Bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah itulah sebabnya perlu kita persaksikan. Jadi kita hadir di sini disaksikan ada bayangan semua. Benar nggak ketua umum ada bayangannya? Ada, duduk di kursi ada bayangannya. Jadi untuk menjelaskannya tidak begitu susah. Dan karena itu tidak bisa dibohongin. Coba nanti kalau kita pulang ke rumah masing-masing, coba contoh, ambil contoh. Di tempat yang gelap sekalipun ada bayangan itu. Nah sekali lagi, maukah kita berkomitmen sesuai dengan firman Allah, al-ahillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kita berkomitmen bersama, di hari kemudian nanti kita saling mempersaksikan tentang kehadiran kita di Masjid Istiqlal ini dalam rangka untuk konsisten istiqamah melaksanakan ajaran Islam. Mau semuanya? Nah, satu. Kemudian yang kedua, ikhwan sekalian, saya tidak ingin bicara tentang materi yang sifatnya tematik, karena hari ini kita sudah tanggal 24 puasa. Berarti tema-tema tentang bulan Ramadan ini sudah kita dengarkan dan sudah berulang kali. Jadi kalau saya ulangi lagi, itu tidak begitu efektif. Nah oleh karena itu saya ingin mencoba secara singkat, ini mencoba menelusuri perjalanan hidup kita, ikhwan sekalian. Perjalanan hidup kita sebagai manusia. Dan di dalam perjalanan itu ada komitmen-komitmen yang telah kita bangun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibu-ibu sekalian, sebelum kita lahir, nah ini ibu-ibu nih, alam kandungan, sebelum kita di alam kandungan ada namanya alam roh. Di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Jadi kalau kita tanya tentang alam ruh, Allah berfirman, itu adalah urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Baru sambungan ayat itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah berfirman, wahai hambaku, saya berikan ilmu kepada kamu sedikit sekali. 1% kau bagi-bagi dari dulu sampai sekarang. Nah, ini jadi sebelumnya semua kita ada di situ. Karena secara fisik ini kita nanti ketemunya di alam kandungan. Nah, saudara sekalian, jadi pada tahap kedua kita di alam kandungan. Nah, di alam kandungan ini nanti secara singkat saya ingin jelaskan saudara sekalian bahwa pada saat pertemuan sperma dan ovum di situ, singkatnya pada sekitar 120 hari. Nah ini ibu-ibu semua nih, paham? Pada saat itu saudara sekalian, ya 120 hari pada saat ditiupkan roh. Buka suratul Al-A'raf 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahadza rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Suratul Al-A'raf ayat 172. Nah ini perlu. Nah ini di sini intinya nih, utamanya kepada anak-anak kita tadi dari TPA, karena ini umurnya 10 tahun sekarang, 10 tahun, 15 tahun lagi, inilah yang bertanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran itu? Bahwa sebelum roh ini ditiupkan atas perintah Allah kepada malaikat, itu ada dialog
antara Allah dengan roh kita. Apa dialognya? Alastu bi rabbikum. Wahai roh, sebelum saya tiupkan kau kepada kandungan, saya ingin ada komitmen. Kalau bahasanya ketua umum ada MOU. Jadi Allah membuat MOU dengan ruh kita. Nah ini ada MOU ibu-ibu sekalian. Ya saudara, ada MOU-nya gimana? Bukankah saya Robmu? Kata Allah. Lalu roh ini menjawab, qalu bala. Berkata roh, ya Allah benar. Inilah persaksian pertama. Nah, ini di sini intinya nanti. Saya ingin menjelaskan intinya di sini. Jadi sebenarnya syahadat pertama yang telah kita lakukan pada saat masih di alam kandungan, itu sudah ada syahadat. Sudah ada syahadat, sudah ada janji kita kepada Allah. Di dalam riwayat dikatakan, kalau seandainya tidak ada jawaban dan di roh itu tidak jadi. Jadi sudah ada di sini. Nah, begitu 9 bulan 10 hari, ya, ini lahir. Nah, begitu ini lahir nanti ini besar, berarti sudah ada 2 alam, alam roh, alam kandungan, masuk kita kepada alam dunia atau alam syahada, alam persaksian. Nah, ini penting saya jelaskan kepada kita. Apa yang terjadi di sini dan di sini? Jadi pada saat kita di alam syahadat ini, ibu-ibu sekalian, ya, ini hanya ada 2 sikap manusia. Apa itu sikapnya? Yaitu orang yang konsisten pada MOU, orang yang konsisten pada janji, kepada komitmen dengan Allah pada saat masih di alam kandungan. Itulah kemudian disebut orang-orang yang beriman. Itulah kemudian disebut orang Islam. Itu yang disebut orang istiqomah. Itu yang disebut orang yang komitmen. Nah itu. Jadi ada orang komitmen. Nah sementara ada orang yang mengingkari MOU itu. Nah orang yang mengingkari MOU itu adalah orang yang ingkar. Kalau dalam bahasa Al-Quran yaitu orang kafir. Jadi yang dikenal sebenarnya yaitu bahasa adalah mukmin dan kafir. Nah ini coba mungkin perlu dipahami. Jadi kalau ada mengatakan jangan menyebut kafir, tidak bisa, itu bahasa Al-Quran. Dan itu adalah klasifikasi yang dibuat dalam merespon komitmen kita, roh kita dengan Allah. Jadi kalau ada yang komitmen ya itulah muslim, itulah mukmin. Yang tidak komitmen itulah kafir. Nah itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataran nasi alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi fitrah manusia adalah, ayo coba, fitrah manusia adalah percaya kepada Allah. Fitrah manusia adalah beragama, dan agama yang dituju oleh Allah di situ adalah inna dina indallahil Islam, yaitu agama Islam, agama tauhid. Nah disinilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, bahwa kita berislam berarti kita konsisten terhadap komitmen yang pernah kita buat dengan Allah. Itulah berislam sebenarnya, dan itulah selamat. Nah orang yang tidak konsisten, tidak komitmen, berarti bukan Islam. Kelompok itulah kelompok-kelompok yang ada, yang dalam, sekali lagi dalam bahasa Al-Quran adalah kafir. Jadi pemuda masjid tidak usah takut menyebut kafir, karena memang itu bahasa Al-Quran. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, kan ada semua itu. Jadi tidak usah. Jadi ini. Oleh karena itu kita sekarang ini alhamdulillah kita tergolong manusia-manusia yang komitmen terhadap MOU kita dengan Allah.
Nah, itulah sebabnya kita selalu ada doanya ini. Biasanya ibu-ibu baca doa, apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ini yang terus-menerus kita harus baca supaya komitmen kita terhadap janji kita dengan Allah itu senantiasa kita pertahankan. Ya, ini bisa ini jadi ini bisa jelas ini semua. Jadi kita sudah pada jalan yang benar. Nah, jalan ini kita tempuh untuk apa? Ayo, untuk kembali kepada rumah asal kita. Rumah asal kita di mana, Bu? Rumah asal kita adalah surga. Ya, rumah asal kita adalah surga. Jadi ini perjalanannya ini, makanya kita MOU dengan Allah. MOU ini apabila kita jalankan dengan baik, kita kembali kepada rumah asal kita. Rumah asal kita adalah surga. Nah, agar supaya kita tidak sesat, nah di sini intinya lagi. Agar supaya kita tidak sesat, supaya kita tetap pada jalan ihdinas siratal mustaqim, maka Allah mengutus Rasul. Ya, Allah mengutus Rasul untuk membimbing agar supaya kita manusia ini tetap pada jalan yang benar. Dan kita yakini bahwa Rasul yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, nah kemudian Rasul ini manusia biasa. Kul innama ana basarum mislukum. Coba. Jadi manusia, karena manusia biasa, maka posisi Rasul ini adalah perantara menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah. Itulah sebabnya turunlah kitab suci, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah semacam kompas, pedoman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah ini, jadi kan ini runtut perjalanan kita nih. Nah, jadi ada yang membimbing kita Rasul, pedoman untuk membimbing ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah kompas. Nah, disinilah fungsinya hudan, petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk kembali kepada rumah asal kita. Rumah asal kita adalah surga. Nah, jadi nanti kalau ada orang yang tidak berpedoman kepada Al-Quran, itu pasti sesat. Kalau dia sesat, nanti di hari kemudian tidak masuk surga, masuk neraka. Kan ini gampang. Jadi bahasanya begitu, tidak begitu muter-muter. Makanya Al-Quran ini penting. Ya, jadi, nah inilah perjalanan kita. Nah, kita yakini bahwa, nah ini penting, bahwa agama Islam adalah agama yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Ya, ini sudah jelas ini. Agama yang terakhir paripurna seluruh agama. Dulu agama-agama cuma satu yang diturunkan oleh Allah, yaitu agama tauhid dengan nama macam-macam dulu. Jadi ini kelanjutan semua. Makanya Nabi Isa pun kita percaya sebagai rasul. Nah, saya ingin saudara sekalian ini diyakini. Ya, jadi, nah, Islam sebagai agama yang terakhir, tentu ada yang bertanya, apa ciri-cirinya? Oh, agama terakhir, katanya agama dunia, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Bagaimana agar supaya agama Islam ini menjadi rahmatan sekalian alam? Tentu ada ciri-ciri. Nah, karena agama Islam ini adalah agama yang terakhir, maka tentu ajarannya adalah ditujukan kepada semua dunia. Jadi Islam ini adalah agama dunia. Karena itu karakter ajaran Islam adalah universal. Agama dunia, bukan agama suku, bukan agama kelompok, bukan agama
kabilah bukan, tapi ini agama dunia ditujukan. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nah, ini perlu. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah kalau memang Islam ini adalah agama yang terakhir, mestinya Islam ini mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, itulah sebabnya ajaran Islam karakter yang kedua adalah komprehensif. Komprehensif artinya adalah, ibu-ibu sekalian, seluruhnya diatur dalam Islam. Jangankan negara yang besar-besar, yang kecil-kecil pun diatur. Pakai baju, tangan kanan dulu. Ya, masuk kamar mandi, kamar kecil, kaki kiri dulu, keluar kanan. Masuk ke masjid atau apa, kaki. Ini mulai dari kecil-kecil. Apalagi negara. Dan tidak ada agama di dunia ini yang betul-betul secara sungguh-sungguh paripurna mengatur seluruh sistem kehidupan manusia. Semua diatur, enak. Jadi tinggal kita ikuti. Dan itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa karena ini diatur semua, maka apapun yang kita lakukan dalam kerangka pelaksanaan ajaran agama dan mencari keridhaan Allah, itu namanya ibadah. Jadi jangan hanya dianggap ibadah puasa, sholat. Apapun yang kita lakukan punya nilai ibadah dan punya nilai investasi untuk akhirat. Ya, Bu? Itulah sebabnya amal, katanya amal. Amal itu bahasa Arab artinya perbuatan, perilaku. Itulah sebabnya dalam pandangan Islam, perilaku atau amal itu ada 3 kategori. Ada namanya amal biasa, amal ad. Ya biasa, makan, bicara, duduk, ngobrol, ngerumpi, biasa. Tapi ini biasa aja, nggak punya nilai dan tidak punya nilai investasi untuk akhirat. Biasa aja ini. Nah, ada juga, nah ini yang pokok. Ada juga namanya amal soleh. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus solihati. Jadi amal soleh. Nah, amal soleh ini adalah amal yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan mencari ridha Allah. Apapun yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, gampang sekali dalam Islam. Untuk masuk surga itu gampang dalam Islam. Siapa yang bilang susah masuk Islam, masuk surga di Islam? Saya enggak setuju bahwa seakan-akan masuk surga di Islam itu susah. Enggak. Agama yang paling mudah masuk surga itu adalah Islam. Kuncinya cuman lanjutkan komitmen ketika kita di alam kandungan. Di sini kita la ilaha illallah asyhadu an la ilaha. Itu sudah dijamin masuk surga. Jangan dianggap di ceramah-ceramah wah neraka, enggak. Rumah asal kita kok surga. Kenapa kita mau masuk neraka? Caranya masuk surga gampang. Apa itu? Seluruh sikap perilaku kita harus punya nilai investasi untuk akhirat. Caranya bagaimana? Gampang. Seluruh yang kita lakukan sandarkan kepada Allah. Baca bismillah cukup, bapak-bapak. Jadi cukup bismillah kita baca. Sambil Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah punya nilai ibadah dan punya nilai investasi untuk akhirat. Jadi ini sudah dikapitalisasi jadi modal agama ke depan. Kita bantu orang, assalamualaikum, salaman, bismillah. Sudah punya nilai ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan berdasarkan ajaran agama, mencari ridha Allah dengan menyandarkan kepada Allah, itu sudah ibadah. Sudah punya nilai investasi untuk akhirat. Kan gampang tuh Islam masuk surga tuh. Apa saja kita lakukan, jadi tidak ada masalah. Makanya kemarin juga saya ceramah ya di salah satu hotel di sini. Ini gampang. Kalau ada misalnya yang lain mengatakan yang paling mudah masuk surga adalah Islam. Man qala la ilaha illallah pada halal jannah. Jadi jangan dipersulit.
Tidak ada. Gampang, jadi gampang aja. Yang penting mau keluar, bismillah. Mau pakai ini, bismillah. Bismillah selalu. Nah dengan demikian maka, nah ini penting. Dengan demikian maka terjawab. Itu pernah di negara barat, itu orang bertanya, Tuhan itu apa sih? Ayo, Tuhan itu apa? Allah itu apa sih? Jawabannya gampang. Di dalam hasil penelitian mereka, Allah Tuhan itu adalah sesuatu yang dominan dalam diri dan itulah yang menggerakkan kita. Itu Tuhan. Jadi apapun yang dominan dalam diri kita, itu Tuhannya. Jadi misalkan yang dominan dalam diri kita adalah harta, maka harta jadi Tuhan. Ayo. Kalau yang dominan dalam diri kita adalah kekuasaan, maka kekuasaan jadi Tuhan. Makanya takut pada kekuasaan, takut kepada harta. Karena itu Tuhan tidak. Jadi Tuhan adalah sesuatu yang ada dalam diri yang berpengaruh, yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah kalau kita menjadikan bismillah yang berpengaruh dalam diri kita dan kita ingat Allah, Allahul ladzi halakas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Di dalam surat As-Sajdah. Kalau ini sudah mengendalikan hidup kita Allah, kita tidak takut siapapun. Kenapa? Karena keyakinan kita adalah Allah menjadi perimut kontrol dalam sistem kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam suratul Fatir juga disebutkan. Kalau Allah sudah menentukan sesuatu, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa merubahnya. Tetapi apabila Allah tidak menghendaki sesuatu, maka tidak ada kekuatan pun yang bisa mendorong untuk merubah ketentuan Allah. Jadi, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu. Buka suratul Fatir ayat 2. Jadi ini enak sebenarnya. Ada apa-apa sandarkan kepada Allah karena Tuhan itu adalah yang dominan. Jadi siapa yang dominan dalam diri itu Tuhannya. Jadi sekali lagi, kalau harta yang dominan berarti harta Tuhannya. Kalau kekuasaan yang dominan berarti kekuasaan Tuhannya. Jadi ini gampang, saudara sekalian. Jadi ini. Nah, jadi kembali kepada tadi itu bahwa ajaran Islam ini adalah komprehensif. Mencakup segala aspek semuanya. Diatur masalah ekonomi, diatur masalah kehidupan sosial, masalah budaya, masalah politik. Jadi politik juga merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi kalau kita diskusi masalah politik sebagai sebuah ajaran tidak ada masalah. Karena itu merupakan bagian daripada ajaran Islam. Yang tidak boleh itu oleh pemerintah kalau kita sudah berpolitik praktis. Kan gampang aja. Jadi tetapi kalau ada bahwa tidak bisa, bagaimana bisa? Islam ini komprehensif kok. Jadi tidak bisa ada pemisahan ilmu agama, ilmu umum, enggak. Semuanya itu ada ilmu nuansa agama. Nah ini. Jadi yang kedua, jadi Islam itu adalah agama yang terakhir karena memang memiliki ciri karakter yang memungkinkan menjadi agama terakhir. Yang ketiga apa itu? Nah ini yang ketiga adalah integrated. Antara satu ajaran Islam dengan ajaran lain yang dibagi-bagi itu ada akidah, ada syariah, ada akhlakul karimah atau ihsan. Itu satu kesatuan tidak terpisah-pisah. Ini ya Bu ya, paham ini Bu. Jadi tidak terpisah-pisah Bu. Jadi jangan dipisah-pisah. Wah ini akidah beda dari syariah. Akidah, syariah, ihsan satu kesatuan. Itu namanya terintegrated. Mau saya kasih contoh. Contoh yang agak ini dikit ya. Contohnya begini. Ini ada temannya ketua umum. Wah ini semangat sekali. Karena saking muda-muda ini nikah. Nikah secara syariah. Yang dia pahami secara syariah dan setelah nikah wastahlaltum furujahunna. Jadi dihalalkan semua mau apa saja dengan istrinya. Halal ketua umum. Nah temannya ketua umum ini karena terlalu semangat dia ke pasar. Begitu sampai di pasar karena sudah halal secara syariah
Dia ciumin istrinya di pasar. Begitu dia cium istrinya, orang satu pasar itu mengatakan temannya ketua umum ini sudah gila. Sudah gila. Dijawab, loh kenapa cium istrinya? Ya ini kan halal. Nah, halal hanya dilihat dalam satu perspektif. Hanya dilihat dalam satu segi apa? Segi hukumnya, segi syariahnya. Tetapi ada namanya akhlakul karimah. Pertanyaan saya, apakah berakhlak ketika temannya ketua umum tadi ini peluk ciumin istrinya di tengah-tengah pasar, sementara orang lain tidak tahu bahwa itu adalah istrinya, maka timbullah fitnah. Ini timbul fitnah. Nah ini semua harus dijaga. Berarti kalau begitu persoalan syariah satu kesatuan dengan masalah akhlakul karimah. Ini jadi perlu dipahami semua. Ada etika, ada ihsan yang harus kita perhatikan. Jangan hanya syariah. Nah di sini banyak masalah hukumnya yang lain tidak diperhatikan. Ya jadi, nah ini jadi Islam itu adalah terintegrasi. Kemudian yang keempat. Yang keempat, ikhwan sekalian, adalah itu fleksibel. Ajaran Islam itu fleksibel, tidak kaku. Saya ingin ulangi, ajaran Islam itu adalah fleksibel, tidak kaku. Tidak kaku, selalu ada pengecualian. Bahkan di dalam usul fikih ada namanya rukhsah dan lain-lain sebagainya. Tidak kaku. Dan karena sikap fleksibilitasnya ini, maka ajaran Islam satu sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu bisa diterapkan di seluruh penjuru yang ada di dunia ini. Karena memang fleksibel. Contoh zakat, makanan pokok, ini ke makanan pokoknya beda-beda orang. Tidak harus beras. Ya mungkin daerah sana timur itu ada misalkan apa, jagung. Ada lagi sagu, ada lagi apa, ada lagi gandum dan lain. Jadi fleksibilitas ajaran Islam itu sangat luar biasa. Melaksanakan sholat tidak harus berdiri. Kalau memang tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa baring, bisa apa, semua ada. Jadi yassir wala tu'assir. Permudah, jangan mempersulit agama. Nah ini juga kan banyak, seakan-akan kaku banget, wah harus begini, enggak lah. Jadi inilah mestinya yang harus digambarkan oleh pemuda remaja masjid nantinya. Nah kemudian yang kelima apa? Ciri karakter ajaran Islam yang memungkinkan sebagai agama terakhir dan agama dunia. Yaitu memandang semua manusia sama, setara. La farqa baina, tidak ada perbedaan bagi kulit hitam dan kulit putih. Sama saja semua. La tanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yandur ila qulubikum, dan qulubikum huwa at-taqwa. Jadi lihat itu, bukan lihat ini semua. Lo mau apa yang penting takwa kepada Allah. Jadi inilah Islam. Jadi yang kelima, ciri yang kelima adalah setara semua kita ini. Ada enggak agama Islam? Makanya tapi perempuan juga harus terima kasih kepada Rasulullah. Dengan datangnya ajaran Islam, maka perempuan-perempuan ini ditolong. Yang tadinya itu adalah jadi jualan, jadi apa. Begitu Islam datang, tidak. Perempuan juga adalah hamba-hamba Allah yang punya hak. Maksudnya ini yang saya kira perlu kita pahami. Nah, oleh karena itu, ikhwan sekalian, maka yang terakhir ya saya ingin sampaikan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita beragama Islam memang itu menjadi fitrahnya kita. Jadi agama yang kita anut memang sudah komitmen kita dengan Allah masih dalam kandungan, kemudian kita perkuat dengan syahadat. Nah, komitmen kita dengan Allah ini harus dibuktikan, yaitu dibuktikan dengan amal soleh. Dan itulah sebabnya Allah berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahan bebasnya adalah, wahai sekalian manusia,
untuk memperkuat komitmen kau dengan aku di dalam kandungan. Ingat, aku ciptakan engkau, aku jadikan engkau dengan satu komitmen bahwa seluruh sikap perilaku Anda harus memiliki nilai ibadah. Itu terjemahannya yang lebih bebas. Ya, nah oleh karena itu, mari bersama-sama semua kita senantiasa berdoa agar supaya puasa kita, salat kita dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan yang sudah 24 hari ini, kita senantiasa nanti ikuti doa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Jadi ini nanti dibaca terus menerus supaya betul-betul diterima. Ya, nah kemudian yang kedua juga kita harus senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ini doa ini selalu kita harus selalu anukan apa namanya? Betul-betul. Lalu ada doa lagi, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Lalu kalau doa yang bulan Ramadan ini kan sudah pada hafal semuanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Jadi ini baca, ya sisa ini baca terus menerus ini supaya betul-betul kita nanti mengakhiri bulan Ramadan ini dan betul-betul Ramadan ini berfungsi ya sebagai penghapus dosa-dosa kita, kemudian memberikan rahmat dan juga barokah ke depan. Ya Ketua Umum, saya sudah laksanakan tugasnya Ketua Umum ya sebagai Dewan Penasehat. Ibu-ibu sekalian, jaga anak-anak kita, masa depan agama kita, masa depan kita nanti ada pada anak-anak kita. Ketika kita telah meninggal, maka terputus seluruh amal ibadah kita kecuali ada 3. Salah satu diantaranya adalah waladun soleh. Waladun soleh itu bukan anak kandung maksudnya. Itu adalah anak binaan juga bisa. Jadi kita yang membina TPA Ketua Umum itu juga masuk anak. Jadi jangan berpikir bahwa anak itu bukan bin. Bukan misalkan Idrus, Said bin Idrus, bukan. Jadi Ibnon itu anak. Tapi kalau waladun itu bisa juga anak binaan. Jadi TPA ini juga adalah anak binaan. Waladun soleh, masuk waladun soleh. Jadi kalau TPA ini yang umurnya 8 tahun, 10 tahun, kita harapkan menjadi waladun soleh yad'u lahu, yang mendoakan kita semua sehingga pada saatnya nanti setiap kita didoakan di alam kubur sana, di alam barzah, naik dan betul-betul doanya betul-betul merupakan bagian daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat sekalian Ketua Umum, ya apa yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan ini merupakan bagian dari amal soleh kita, niat kita, komitmen kita. Tetapi substansi yang saya sampaikan, coba tolong di pemuda masjid ini adalah pengetahuan wajib ain, supaya kita semakin lurus bahwa kita sudah pada jalan yang benar. Jadi sudah kita ada komitmen, kita adalah orang yang konsisten pada MOU, maka kita jadi mukmin, bukan orang yang tidak konsisten. Kul amantu billahi summastaqim. Ya, demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah jaza kepada Dr. Haji Muhammad Idrus Marham yang telah memberikan kepada kita nasihatnya, mengingatkan kepada kita perjalanan panjang kehidupan manusia, dimulai dari alam arwah, alam rahim, alam syahadah, alam dunia, dan alam barzah. Kemudian insya Allah kita akan kembali ke kampung asal kita, sorganya. Allahumma nas'aluka jannatil firdaus. Allahumma nas'aluka jannatil firdaus. Allahumma nas'aluka jannatil firdaus. Ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tausiah yang disampaikan oleh beliau menjadi pengingat bagi kita semua, menjadi penerang kehidupan kita masa depan, dan petunjuk kembali ke asal, menjadi orang-orang yang muttaqin dan beriman, bukan orang yang berkhianat atau munafik. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi insya Allah akan berbuka puasa. Bagi Bapak Ibu dipersilakan, yang ibu-ibu ke selasar samping sebelah kanan, nanti yang bapak-bapak di belakang daripada masjid ruang utama ini.
Kita akan mengambil, kemudian duduk bersama-sama dan bergabung dengan yang lainnya. Namun sebelumnya kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang bersiap-siap kita untuk berbuka puasa, bagi yang perempuan berada di selasar sebelah kanan, bagi yang bapak-bapak silakan selasar di sebelah belakang. Bagi para penanggung jawab kehadiran Ustadz-Ustadzah dan juga putra-putri Pakir Mesinnya Tipiatu, dipersilakan untuk menghubungi nanti para koordinatornya untuk dibagikan santunan atau bingkisannya. Mudah-mudahan acara kita bermanfaat, majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bersama-sama untuk
Cek. Cek 1 2. Cek cek. Hidup. Cek. Cek 1. Kecil. Kurang gede. Cek 1 2. Cek 1. Cek. Cukup.
الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام
يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih atas pilihan jamaah untuk menunaikan salat berjamaah di Masjid Istiqlal. Sebelum kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, perkenankanlah kami menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Kami mohon kepada segenap kaum muslimin yang berada di lingkungan Masjid Istiqlal untuk bergegas menunaikan salat berjamaah di lantai utama Masjid Istiqlal dengan berbusana yang bagus dan indah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Kepada jamaah diminta turut aktif menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Masjid Istiqlal. Jamaah fidzakumullah, agenda maghrib hari ini, salat berjamaah diimami oleh Al-Hafiz Haji Martomo Maling SQMA dengan muadzin Al-Ustadz Kadaras Madi Rashid Eshum. Selanjutnya untuk kerapihan barisan salat berjamaah agar rapat dan lurus, dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi dimohon untuk menonaktifkannya selama ibadah berlangsung. Demikian atas perhatian dan kerjasama para jamaah kami ucapkan terima kasih. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت عند الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إلهنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.